Shalom, haleluya. Bagaimana kabar saudara di hari ini? Pasti dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Karena kita punya Tuhan Yesus Allah yang hebat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, keterbukaan awal dari pemulihan. Keterbukaan awal dari pemulihan. Tentunya dalam kehidupan kita pasti pengen yang namanya pemulihan, yaitu pemulihan hubungan, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, terutama pasti kita pengen hubungan kita dengan kedua orang tua kita bisa dipulihkan. Nah, hari ini tanpa berlama-lama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Ya, saya akan membacakannya bagi saudara-saudara yang terkasih. Yakobus pasal yang ke-6 ke-5 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Amin, firman Tuhan. Pasti seringkali kita mendengar khotbah firman Tuhan tentang doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya, seringkali kita mendengar khotbah ini, tapi kita nggak pernah mengalami firman ini dalam kehidupan kita, di mana doa kita besar kuasanya di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan di situ bahwa doa orang benar besar kuasanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita ini orang benar? Tentunya tidak. Kita semua adalah manusia berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Kita semua sudah berbuat dosa, yaitu melalui pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Melalui apapun itu, kita semua sudah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab berkata bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itulah yang merusak segalanya. Tuhan ingin memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Tuhan ingin memakai hidup kita. Tapi karena dosa menghancurkan. Berkat itu datang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang bahwa tangannya itu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita, tapi dosa kita yang menjadi penghalang kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita seringkali mau dipulihkan sama Tuhan, tapi kita masih menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Masih ada yang kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan kita, tapi kita juga lupa bahwa Tuhan itu kudus dan Tuhan itu tidak bisa menyatu dengan dosa. Karena itu dikatakan bahwa kita harus saling mengaku dosa kita, maka pemulihan akan terjadi. Apa syaratnya? Kenapa Tuhan bilang kita harus mengaku dosa kita? Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus setiap dosa-dosa kita. Karena oleh darahnya kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Tapi kita harus meminta pengampunan atas Tuhan. Bagaimana caranya meminta pengampunan? Yaitu kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, apapun dosa yang kamu perbuat, belajarlah untuk mengaku di hadapan Tuhan. Saya sendiri juga pernah mengalami hal ini, di mana saya dulu pernah melakukan banyak dosa. Saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti kenakalan. Ya, saat itu saya wajar karena saya bilang itu masa remaja. Tapi setelah saya sadar, saya bertobat, saya akui dosa saya di hadapan Tuhan. Saya juga minta ampun kepada orang tua saya, kepada nenek saya, kepada teman-teman saya. Saya mengaku dosa saya sama mereka. Saya minta maaf sama mereka karena saya sudah menyakiti hati mereka, menyinggung. Akhirnya di situ terjadi pemulihan, dan dari keluarga saya juga belajar untuk mengaku dosa kepada kepada kedua orang tua saya, sehingga setelah saya mengaku dosa, hidup saya dipulihkan oleh Tuhan. Dan kini giliran saudara untuk dipulihkan di dalam Tuhan. Ayo, bawa hidupmu di hadapan Tuhan, akui dosamu, tinggalkan semuanya itu, dan Tuhan Yesus akan memulihkan hidupmu. Amin. Itu saja kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom.